Selamat datang kembali di Jingga Jurnal, di video teduh tentang keseharian saya dan persahabatan saya dengan Tuhan. Hari ini saya mau bagikan beberapa rahasia kecil yang sangat berguna tentang hidup minimalis. Minimalis itu identik dengan rapi dan teratur. Mengapa orang minimalis bisa hidup rapi dan teratur? Karena barang-barang mereka tidak banyak dan mereka punya rahasia khusus dan cara-cara yang unik untuk menyimpan barang-barang mereka. Yang pertama, kategorikan barang-barangmu. Tempatkan sesuai kegunaan, ukuran, atau warnanya. Misalnya untuk pakaian, saya memilih warna-warna yang netral seperti putih, hitam, abu-abu. Tujuannya supaya memudahkan untuk ditata, disusun, dan dipadu-padankan dengan pakaian yang lain. Tapi bukan berarti kalau minimalis nggak boleh pakai warna yang cerah ya. Minimalis itu bukan tampil membosankan, minimalis juga bisa keren. Saya juga punya koleksi warna terakota, kuning mustard, atau hijau army. Yang harus kamu pahami, fungsi pakaian selain untuk melindungi tubuh juga harus membuatmu merasa nyaman. Jadi belilah pakaian bukan karena harga, brand, atau sekedar tren, tetapi yang nyaman di tubuhmu dan pada waktu kamu memakainya, kamu merasa happy dan percaya diri. Yang kedua, semua barang harus ada tempatnya. Kalau untuk sepatu dan pakaian mungkin lebih mudah, tempatnya di lemari. Tapi yang sering membuat kita bingung adalah barang-barang kecil, pernak-pernik yang sepertinya tidak penting tetapi mau tidak mau harus kita simpan. Barang-barang itu misalnya tempat kacamata, kabel, pembersih laptop, atau pembersih kamera, stop kontak, kabel roll. Misalnya punya saya ini sebenarnya sudah rusak karena sudah pernah digigit anjing, tapi masih bisa berfungsi. Daripada nanti kalau perlu harus beli lagi, jadi mau tidak mau harus saya simpan. Stiker, sisa-sisa brosur, tempat atau tas laptop. Nah, barang-barang ini walaupun jarang kita pakai, tetap kita butuhkan, jadi harus disimpan dengan rapi dan baik. Saya selalu menyediakan plastik klip atau ziplock plastik. Saya punya berbagai ukuran, ada yang besar, ada yang sedang, dan juga ada yang kecil. Saya memasukkan setiap barang-barang atau pernak-pernik kecil tadi ke plastik sesuai ukurannya. Prinsipnya, tidak boleh ada barang yang diletakkan di sembarang tempat, ditaruh asal-asalan, atau tergeletak di meja sini atau di meja sana. Setelah itu saya menatanya di dalam keranjang khusus sehingga itu memudahkan kalau suatu saat saya ingin mencari barang-barang tertentu. Kalau semuanya sudah kita tata dan kita masukkan dalam plastik dan keranjang, walaupun barang-barang tadi adalah barang-barang kecil dan campur baur, rumah kita akan tetap terlihat rapi. Yang ketiga, maksimalkan fungsi setiap barang. Misalnya beberapa hari yang lalu, saya membeli teko kaca pembuat kopi. Sebenarnya saya sudah punya mesin pembuat kopi yang sederhana. Barang ini adalah pemberian dari seseorang. Mengapa saya beli yang lain? Mengapa saya beli yang baru? Karena pembuat kopi yang lama ini sepertinya dikhususkan untuk orang-orang yang membuat kopi dalam jumlah yang agak banyak dan mereka yang mau selalu kopinya itu dalam kondisi yang panas. Mesin kopi saya yang lama itu harus menggunakan listrik. Ada teko gelasnya dan ada 2 saringan di dalamnya. Terlalu banyak pernak-perniknya dan sedikit repot untuk membersihkannya. Sedangkan teko kaca yang baru saya beli hanya terdiri dari teko kaca dan saringan baja. Lebih mudah dan lebih praktis dibersihkan ketika saya selesai menggunakan. Nah, saya mau coba membuat kopi dengan membandingkan 2 alat ini. Dengan menggunakan teko kaca yang baru dan juga mesin kopi saya yang sebelumnya. Saya hanya menggunakan 1 sendok kecil kopi, 1 gelas kecil air panas,
Inilah yang menyebabkan tidak maksimal dan tidak efisien kalau saya menggunakan mesin kopi yang lama yang harus menggunakan listrik dan harus membersihkan alat-alatnya, pernak-perniknya, padahal saya hanya membutuhkan sedikit cairan kopi. Secara fungsi sebenarnya tidak jauh berbeda, cuman kalau mesin yang lama dia akan selalu panas. Tapi saya sebenarnya tidak membutuhkan harus selalu panas karena saya butuh cuman sedikit kopi dan biasanya saya langsung meminum habis. Jadi cuma segini aja nih cairan kopi yang saya butuhkan. Tidak praktis bukan kalau pakai mesin kopi yang lama, pakai listrik dan sebagainya. Kopi susu saya sebenarnya sederhana sekali. Hanya campuran es batu, lalu saya tambahkan cairan kopi yang tadi. Kemudian 1 gelas kecil juga susu, bisa fresh milk atau susu UHT. Dan supaya lebih harum, saya campurkan sedikit rum. Nah, inilah kopi susu sederhana saya. So, sekarang teman-teman tahu kan mengapa saya membeli teko pembuat kopi yang baru. Lebih efisien, lebih mudah disimpan, dan lebih praktis. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa minimalis itu bukan sekedar bicara barang, bicara pakaian, sepatu atau tas, tapi adalah cara berpikir, sikap hati, dan mindset kita. Saya ingat ketika saya menyisikan sebagian besar pakaian-pakaian saya dalam beberapa plastik-plastik yang kemudian saya donasikan kepada orang yang membutuhkan. Setelah saya memberikan itu, saya merasakan satu kelegaan yang sangat besar. Seperti beban-beban saya itu dilepaskan dari pundak saya, dari hidup saya. Disinilah letak keindahan gaya hidup minimalis. Kita akan semakin menyadari bahwa kita tidak butuh banyak. Kita hanya butuh barang-barang tertentu sesuai dengan kebutuhan kita dalam jumlah yang cukup. Dengan begitu kekhawatiran kita akan berkurang dan kita tidak fokus mengumpulkan lebih banyak dan lebih banyak barang lagi, tetapi kita mulai memperhatikan dan mulai memandang perkara-perkara surgawi, perkara-perkara yang lebih penting yang bernilai kekekalan. Saya berharap video teduh ini menginspirasimu dan selamat belajar hidup minimalis. Sampai bertemu di video teduh selanjutnya dan semoga hatimu teduh selalu.